Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada. Saya Maria Numberi kembali menjumpai Anda dalam siaran obrolan budaya produksi RRI Serui. Apa kabar Anda? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun juga ya. Baik, dan di kesempatan obrolan budaya kali ini kita akan membahas terkait topik kita menjaga tradisi budaya di tengah arus modernisasi. Yang pasti pendengar dan pemirsa RRI Net, tradisi ini memiliki peran penting dalam membentuk identitas sebuah masyarakat ya. Memahami kearifan lokal tidak hanya tentang mempertahankan warisan nenek moyang kita, tetapi ini tentang membangun fondasi identitas yang kuat di tengah arus modernisasi saat ini. Dan obrolan budaya kita di malam hari ini, saya sudah bersama kedua narasumber saya. Masing-masing ada Ketua Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Welem Zaman Bonai Esal. Selamat malam Bapak. Malam. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Senyumnya ya Bapak ya. Oke, ada juga Bapak Marinus Manufandu, Kepala Bidang Pembina SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen. Bapak Marinus juga selaku budayawan ya. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Sehat. Luar biasa. Kedua Bapak kita akan mengobrol bersama kita di obrolan budaya kali ini dari RRI Serui. Oke, di sesi pertama ini tradisi budaya Papua di Yapen itu seperti apa? Saya ke Ketua Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Yapen dulu, Bapak Welem Zaman Bonai. Bapak, Kabupaten Kepulauan Yapen ini didiami 7 suku besar selain suku-suku Nusantara. Bisa digambarkan kepada pemirsa RRI Net keberadaan tradisi budaya yang melekat dalam kehidupan 7 suku besar di Yapen secara umum. Iya, baik. Terima kasih, Cika Numberi. Kita kalau bicara tentang Kepulauan Yapen, ini ada 7 suku ya. Iya. Dan persebarannya ada pada 6 wilayah ya. 6 wilayah yang terdiri dari ada 1 suku, ada yang 3 distrik ya. Ada yang 4, ada yang 2, itu tergantung persebaran itu. Nah, kalau kita bicara tentang budaya di Yapen, ada beberapa hal yang melekat sekali sebenarnya untuk Yapen itu di soal tradisi obat-obatan. Obat-obatan. Itu lebih. Kemudian tradisi lain yaitu menciptakan perangkat-perangkat masak yang tradisional yang ada di Yapen. Hal lain yang mereka punya juga adalah mengukir perahu. Ukir perahu. Ukiran-ukiran itu sebenarnya khas dari setiap suku itu ada. Cuma itu hampir sudah hilang. Jadi kadang-kadang ada 1-2 orang yang memiliki keahlian itu ya. Bisa dikembalikan. Tradisi orang di sini sampai mulai lahir sampai mati itu ada di punya itu. Saat mati itu juga sebenarnya ada tradisi. Ada tradisi juga, oke. Seperti tradisi membayar mas kawin. Itu sekarang orang tidak patuh lagi pada yang seharusnya ya. Di era modernisasi ini ya. Karena nilai itu sangat mahal dan tinggi ya. Harus tetap dipertahankan. Jadi orang melihat dari besar kecilnya, dari besarnya harta, padahal bukan dari nilainya. Bahwa ada harta itu kalau belum diberikan oleh seseorang yang dituakan dalam keluarga, itu belum. Begitu. Bagian-bagian ini yang sampai hari ini masih belum ditulis, masih terus merupakan cerita dari cerita ke cerita. Iya. Sehingga kita mau melestarikan budaya kita itu memang kendalanya banyak. Perlu juga penelitian dari ini, dan semua terbentur pada persoalan pembiayaan. Oke. Baik Bapak, ini apa yang menjadi ciri khas tradisi budaya di Yapen jika dibandingkan dengan daerah lain atau suku lain di Papua? Khusus untuk Yapen sendiri, ciri khasnya itu seperti apa? Kalau kita rata-rata orang laut ya. Orang laut ya, oke. Sehingga ciri yang paling monumental sebenarnya ada pada perahu dan tifa. Perahu dan tifa, oke, baik.
Dari semua tradisi budaya yang dijalankan nih, tradisi budaya seperti apa yang penting untuk dilestarikan dan diwariskan kepada generasi kita saat ini? Saat ini kalau dari hasil kita di 2014 coba melakukan sebuah penelitian, bukan tapi praktek lah. Praktek, oke? Dari sekian 100 anak yang kita coba ambil secara acak yang di tingkat SMA, itu kalau waktu itu perempuannya sekitar 40-an ya. 40, oke. Tapi mereka yang ya kita ambil yang umum ya, belum masuk yang khusus. Mhm. Yang bisa bikin papeda ya waktu 40 itu cuma 7 orang. 7 orang saja. Perempuan asli kita semuanya. Dari Yapen ya? Yapen itu 2014. Kemudian yang bahasa ibu juga tidak sampai 8. Tidak sampai. Ini menjadi PR yang luar biasa untuk Dinas Kebudayaan nih. Kemudian untuk laki-lakinya yang 60, satu pertanyaan siapa pernah ke dusun sagu? Itu cuma 4 orang. Cuma 4 orang. Kemudian pertanyaan tentang sagu itu kenapa merah, kenapa itu cuma jawabannya air. Artinya mereka sama sekali buta tentang sagu. Sekali buta tentang sagu. Kemudian bahasa ibu pun sama. Mau tanya yang lain-lain sudah. Dan waktu itu disampaikan bahwa ke kami, kalau 10 tahun tidak ada pembinaan, 10 tahun lagi mereka sudah lupa jati dirinya. Dan itu terbukti ketika kemarin pendaftaran pegawai mau pergi sekolah, datang ke Dewan Adat untuk urus surat keterangan orang asli Papua. Mereka bertanya, Bapak, suku kita apa? Oke. Rata-rata begitu. Oke. Jadi mereka kalau ditanya, memang mereka suku Sirui. Begitu saja. Padahal ada 7 suku ya. Artinya dari 2014, 2024, 10 tahun, 10 tahun. memang terjawab. Tadinya mereka sama sekali lupa sukunya. Sehingga kemudian ya kita yang kasih tahu mungkin tentang wilayah adatnya. Jadi memang di Yapen ini deklarasinya luar biasa. Oke, berarti PR terbesarnya Dewan Adat apa ya? Jadi saya selalu bilang bahwa yang bertugas melestarikan budaya di sini adalah pemerintah, bukan Dewan Adat. Oke. Karena lambang negara kita jelas. Burung Garuda itu berdiri tiap Bineka Tunggal Ika ya. Oke. Apa yang berbeda-beda sukunya. Dan negara ini harus menjaga kebinekaan ini, karena itu lambang negara. Makanya harus ada porsi biaya untuk melestarikan berbagai cara. Cara, betul. Tetap pendidikan, macam-macam. Jadi yang bertanggung jawab itu pemerintah. Nah, kalau kita lihat dengan kebijakan setelah reformasi, ada otonomi khusus, sebenarnya itu diberikan karena perbedaan tadi. Dasarnya karena perbedaan tadi. Sehingga kita dibuat khusus. Kita dari budaya. Budaya kita yang berbeda sehingga dibuat khusus. Cuma sayangnya, kebijakan pembiayaannya ke budaya itu kurang ya. Saya boleh bilang nihil atau bagaimana Bapak? Kalau saya bisa bilang aja tidak ada. Tidak ada, oke. Tidak ada. Karena yang ada ini hanya upaya-upaya, misalnya dari Pak Guru, kita coba bagaimana, berapa sih bisa sedikit-sedikit ya. Tapi yang kemudian dia terprogram bahwa sekian persen turun dalam bentuk untuk budaya itu tidak ada. Tidak mencapai, oke. Inilah yang harus kita lihat dengan kita selalu bilang pelestarian itu pasti kembali ke pemerintah, di mana pemerintah bisa memberikan perhatian terutama dari sisi anggaran, sehingga kita punya seni budaya, punya semua yang ada ini bisa kita jaga, kita rawat ya, seharusnya seperti itu ya. Karena saya lihat persoalannya ada di situ. Jadi kita harus bisa buat sampai budaya itu
seni budaya dan itu bisa menghidupkan pemiliknya. Itu baru bisa lestari. Bisa dilestari, bisa dianggap sukses ya dalam menjaga tradisi. Kita lihat ya, setelah kita dorong-dorong, akhirnya Ibu Susi mau Oke, untuk kantong, noken. noken. Ketika noken itu wajib dipakai, maka pengrajin noken akan Punya penghasilan. dan kemudian anak-anak muda akan mau untuk Bikin noken. Oke. karena noken tuh dibikin bisa menghidupkan dia. Ya, Selain dia dapat pendapatan, tapi kemudian dia bisa wariskan itu kepada anak cucunya. karena mereka budaya itu menghidupkan pemilik. Iya, betul sekali. Budaya tidak menghidupkan pemiliknya, dia pasti akan hilang. Iya. Dan kalau dilihat kita punya anak-anak di Papua sini, bahasa ibunya sudah mulai hilang. Sedangkan daerah di luar sana, mereka masih terus menjaga bahasa ibu mereka. Ini Bapak lihat seperti apa nih? Ya, ini memang kalau kita pasti nanti ke politik lagi. Saya ke Bapak Marinus dulu ya. Kepala Bidang Pembina SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen selaku budayawan. Ini Kakak Marinus mungkin bisa dijelaskan seperti apa program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait pelestarian tradisi budaya di Kepulauan Yapen. Baik. Berkaitan dengan pelestarian budaya, Dinas Pendidikan telah melakukan beberapa hal di dalam bidang kebudayaan, terutama untuk menjaga budaya berdasarkan usia dari jenjang pendidikan. Maka beberapa hal yang dilakukan untuk menjaga bagian-bagian itu, terutama tentang pementasan. Nah, itu dilakukan sampai kepada pelestarian terhadap benda-benda budaya. Badan pendataan telah Dinas PDNP berusaha untuk melakukan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berusaha untuk melakukan itu agar apa yang menjadi kekayaan daerah dalam hal budaya tidak hilang begitu saja. Oke. Nah, bahkan dalam upaya pelestarian sampai ke tingkat sekolah-sekolah, Dinas Pendidikan telah berupaya sampai kepada menulis kurikulum budaya untuk diterapkan dan bahkan sampai pada bukunya. Cuma hari ini yang kami tunggu adalah kapan dibuat menjadi buku. Kapan dibuat menjadi buku? Untuk bisa kami berikan kepada sekolah-sekolah untuk ditularkan kepada anak-anak. Itu terutama dalam budayanya. Dalam hal seni yang berhubungan dengan seni pementasan. Tradisi. Ya, itu yang kami siapkan untuk mereka. Itu bisa dilakukan untuk menjaga, memupuk melestarikan budaya hari ini. Tapi memang belum dijadikan buku ya, tapi sudah disusun. Penulisannya sudah selesai. Oke, sebagai pembina SD, apakah pengenalan budaya juga diterapkan di setiap sekolah, khususnya SD-SD di Kabupaten Kepulauan Yapen? Kami berharap bahwa hal itu harus diterapkan. Dan sudah beberapa sekolah yang menjalankan itu. Nah, dan kami percaya, kalau sampai kurikulum ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah, maka suka tidak suka akan menjadi bahan praktik yang dilakukan oleh semua sekolah. Oh iya, oke. Semoga ini dapat berjalan ya, biar bisa membantu untuk mengenalkan tradisi kita di Yapen kepada anak-anak. Untuk di era modern saat ini, apakah tradisi budaya kita masih diminati oleh generasi muda, ataukah sudah mulai ditinggalkan, atau seperti apa yang dialami oleh Kak Marinus selaku budayawan? Ya, hal ini bisa kita bedakan. Untuk mempertahankan atau melestarikan budaya ini sendiri dapat kita lihat dalam dua kalangan. Pertama, di kalangan muda-mudi di luar, itu sulit untuk kita pertahankan. Sebab mereka lebih cenderung kepada yang dugel-dugel ini. Oke, dugel ya dan lain sebagainya. Double. Oke. Tetapi double juga merupakan satu kekayaan yang lahir dari Papua sih. Betul. Nah, jadi sekalipun dia menggunakan lagu-lagu ini, tapi itu bagian dari kekayaan buat kita. Bahwa itu bagian dari kita. Jadi kalau di kalangan muda-mudi itu sangat susah. Bukan sangat susah, tapi agak susah kita menyesahkan mereka karena sudah terlanjur, sudah itu tradisi yang modern ya. Maka hal ini yang harus kita lakukan untuk menarik kembali mereka. Banyak melakukan aktivitas kepemudaan yang dimana dapat mengikut mereka. Hal ini yang tadi tidak lepas dari yang disampaikan oleh Ketua Dewan Adat. Sudahlah, kita butuh biaya. Benar kita sekali. butuh mereka untuk diakomodir. Itu.
Macam beberapa waktu ada kekecewaan yang muncul dari beberapa generasi, terutama para pencinta seni. Kok panggung di Yapen yang datang kalau Orang tua itu. Oke. kekecewaan yang muncul, tapi sayangnya Wadah kita. Oke. apa kami bisa, padahal kami di sini bisa nyanyi, Iya, betul sekali. padahal di sini kami bisa yang lain. Karya Yosi. Kali ini membuat mereka kadang ya, tapi kami percaya Papua tidak akan musnah. Papua ada berarti mereka pasti ada. Nah, Amin. itu. Sementara kalau untuk anak-anak sekolah, untuk saya, kalau di kalangan anak-anak pelajar, ini kan gurunya menekan, suka tidak suka mereka harus jalan. Iya, iya. Pasti jalan, karena guru keseniannya menjalankan. Maka untuk menjaga itu, kalau kita harus bentuk dari sini. Iya. Kita harus bentuk dari sini. Dari SD sekolah kita sudah mulai dari SD, SMP, SMA. Kelas 1, kelas 2 itu. Mulai menanamkan. Saya ingat teman saya dari Bali dalam kegiatan-kegiatan pelatihan. Kalau kita disuruh dari daerah-daerah untuk maju, Papua hanya satu, Yosim Pancar doang sama. Iya. Tapi orang Bali muncul 4 orang saling baku bisik, selesai gamelan bunyi jalan. Tari macam-macam orang jalan tapi kompak. Kenapa? Di sana mereka jalankan terus, betul. menjaga dan merawat budaya itu. Kenapa kita tidak? Iya. Nah, ini kembali kepada kita, para seniman. Bagaimana kita menggunakan hati untuk mencintai apa yang menjadi kekayaan kita dan apa yang menjadi karunia Tuhan bagi kita. Baik. Itu tidak terlepas juga daripada pembiayaan. Oke, kalau dari sisi pendidikan saat ini nih, penerapan seperti apa atau edukasi budaya seperti apa yang diterapkan di sekolah-sekolah? Di sekolah-sekolah edukasinya lagi berjalan. Kenapa? Di dalam sekolah itu ada yang namanya seni budaya lokal. Seni budaya lokal. Raportnya itu diisi seni budaya lokal, yaitu Biasa mereka lakukan apa saja tuh di dalam seni budaya lokal? di dalam budaya lokal berhubungan pertama bisa dengan ukiran-ukiran, bisa dengan perahu, bisa dengan tarian yang juga dikuasai oleh guru dan ditularkan kepada anak. Oke, saya punya anak juga waktu di SD, mereka praktek bikin papeda, ikan kuah kuning ya. Oke, jadi tradisi-tradisi itu yang dijaga ya, masih dijaga di sekolah-sekolah. Saya ke Pak Ketua Dewan Adat dulu, Bapak, dari pengamatan Dewan Adat sendiri bagaimana peran anak muda di Yapen untuk ikut melestarikan tradisi budaya? Iya, tentunya kita punya tradisi budaya itu sendiri yang tadi oleh para budayawan harus ditulis, disusun, sehingga kalau ada apa riper atau apa itu mereka biasa mengambil itu dari budaya tradisional, kemudian mereka bawa dengan gaya Modernisasi saat ini. ada hubungan sebenarnya. Anak-anak di era ini mereka akan melakukan reaper dengan itu, tapi basic yang diambil itu adalah budaya gerak dasarnya. Jadi mereka akan menemukan yang baru, tapi tidak melupakan yang lama. ya sumbernya yang ini. Karena itu memang kita butuh, ya saya kebetulan cukup lama ya di Dinas Kebudayaan Pariwisata. Hal yang susah di kita di Yapen itu adalah memberikan pendidikan, memberikan kesempatan kepada para budayawan untuk mereka berkreasi, tapi juga memberikan biaya untuk mereka juga menambah ilmu. Iya, benar sekali. Terus kemudian mereka dikasih biaya untuk melakukan penelitian. Karena mereka inilah yang akan menyusun itu apa yang akan dipakai oleh generasi. Mereka menyusun tradisi kita, menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Ini ada di budayawan. Nah, ya apa yang budayawan ini cukup lama kita berjuang supaya mereka bisa. Tapi belum ada terrealisasi sampai saat ini. Saya melihat ya, misalnya kita kalau bicara tentang budaya pentas yang tadi, di situ tuh harus ada pendidikan untuk itu, penata tari, busana, make up ya. Itu ya. Ini kan tata rias. Jadi mereka ini ada jadi di kita harus ada dua di sini ya. Kalau pembinaan itu tidak hitung untung rugi, ya. Pembinaan. Jadi di Dinas P dan P itu dia pakai untuk pembinaan, tidak ada untung rugi di situ.
Kalau nanti untung ruginya itu dinas pariwisata, dia tampilkan ini hasil Hasil binaan ini, binaan ini maka akan mengambilkan uang menghasilkan ya, kepada daerah. benar. Oke. Seperti itu. Nah, Berarti keterikatan ya, iya, tapi seharusnya kalau kerjasama. misalnya Dinas ini jalan sendiri pimpinannya sendiri. misalnya, jadi kalau masih pada pembinaan itu ada di dinas P&P. P&P, oke. Ini kadang pembinaan ditaruh di pariwisata. Itu yang salah. Pariwisata ketika bikin sebuah festival, maka ukurannya adalah hasil kok menghasilkan berapa dari festival itu. Iya, Kalau 0, maka geser ke dinas kebudayaan. Oke. Karena mereka di sana itu melakukan pembinaan, menggali, semua ada di sana. Berarti untuk sampai saat ini dari dulu sampai sekarang tidak sinkron-sinkron ya? Ya itu susah karena siapa yang pimpin daerah itu bagaimana itu. Oke, baik. Baik Bapak dan pendengar pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, kita masih dalam obrolan budaya Pro 1 RRI Serui. Saya akan kembali lagi berbincang dengan narasumber saya setelah pesan-pesan yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah. Gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.
Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, era modernisasi saat ini menyebabkan budaya asing dengan sangat mudah masuk dalam kehidupan masyarakat adat dan mengubah tatanan budaya kita. Hal ini memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat adat, terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya ke Ketua Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Welen Samanbunai lagi. Dari sisi pemerintah adat sendiri, seperti apa dampak modernisasi bisa mempengaruhi kelangsungan tradisi lokal yang ada di Yapen dari sisi dampak positif dan negatifnya? Ya, kalau kita bicara tentang budaya itu kan kita bicara nilai ya. Nilai-nilai itu yang kalau kita jaga, maka kita masuk ke era modern apapun tidak akan, nilai kita tidak berkurang begitu ya. Karena nilai itu dia menyangkut jiwa, menyangkut kebersamaan, keterikatan, okay. Seperti itu. Jadi seperti tadi kita sampaikan bahwa kita di sini tidak bisa bicara pelestarian tuh harus lewat proses-proses pendidikan juga. Jadi para pelaku ini yang saya sampaikan, budaya-budaya kita, para seniman kita itu harus dilatih terus. Kemudian mereka juga akan mengembangkan itu. Ini yang tidak jalan di sini. Iya. Nah, saya mau sampaikan bahwa 2025 Yapen ini dia mematok program pembangunan jangka panjang itu berbasis perikanan, pertanian, kemudian pariwisata bernuansa budaya. Artinya bahwa pondasi kita itu ada di budaya. Budaya, oke. Kemudian budaya ini akan dipasarkan oleh pariwisata. Akibat pemasaran dari pariwisata ini, maka pertanian dan perikanan itu hidup. Hidup, benar. Nah, kita selama ini terbalik kita ya. mulai dari pertanian. Ya, yang dua ini mati. Sekarang persoalan kita di Yapen ini kan kota jasa. Nah, yang bisa memberikan pendapatan daerah ini bisa naik besar apabila kebudayaan dan pariwisata ini yang berjalan, maju. Iya, benar. Nah, 25 tahun kemarin kita gagal. Budayawan kita ini kerja setengah mati untuk naikkan ini, tapi kebijakan pembangunannya dia menutupi itu semua. Ya, akhirnya kita mengakhiri 25 tahun ini dengan jujur perekonomian kita anjlok. Karena tidak ada satu usaha yang antar pulau bisa membangun kabupaten ini ya. Iya, yang memberikan pemasukan. Pemda punya usaha apa? Hiceri belum ada produksi. 10 tahun. Iya, benar. Kemudian kita bangun Mokas, kita bangun ini semua biaya besar-besar. Tapi kita tidak kemudian menempatkan itu sebagai industri pariwisata. Tapi kita membangun dengan pariwisata lokal. Itu kekeluaran besar yang terjadi. Nah, kita berharap di 2025, 2045 ini harus kita kembali. Iya, betul. Kita tidak punya peluang lain kecuali pariwisata untuk bisa maju, maka kebudayaannya yang harus disiapkan. Benar sekali. Kebudayaannya harus disiapkan. Bali itu waktu selama Keprenas pariwisata tuh kita 1 tahun ya bisa 5 kali ke sana pulang pergi ya. Pas lewat mau ke Jakarta kita turun-turun sambil studi. Di sana kalau ada orang mau ditawarkan, dia lagi latihan. Ada tawar, ada kerja, dia pilih latihan karena dia latihan untuk mau tampil di Australia. Dia latihan untuk mau tampil di acara-acara yang diundang. Selain dia menularkan hobinya, dia dapat cuan juga ya. Iya, target dia itu bahwa lebih baik saya budaya ini karena besok saya tampil di sana saya dapat sesuatu. Tapi kemudian jadi minat generasi muda untuk menekuni budaya karena mereka hidup. Saya bilang bahwa ketika kebudayaan itu menghidupkan pemiliknya, maka tidak akan pusing jadi PNS lagi maka dia akan lestari. Salah satu itu adalah yang tadi bahwa
jadi budayawan saya hidup. Iya, benar. Nggak usah yuk pusing-pusing dengan lamar sana Jadi sini. menurut Bapak perhatian pemerintah harus lebih khusus kepada kebudayaan ya? Ya, kita perlu untuk kebijakan pembangunan 2025-45 ini dia harus menitipberatkan pada kebudayaan. Karena Yapen ini kok mau bulak-balik model apa, tidak akan ada dapat apa-apa. Kok mau bikin pabrik apa sih ini? Kok mau cerita apa di sini? Yang pastinya terlalu ini di Taman Bunga yang Permai di Odosrui ya. Kebudayaan inilah yang akan memberikan pendapatan kepada daerah ini. Benar sekali. Karena dengan adanya kebudayaan yang sini ditata bagus, pariwisata muda undang berapa ratus turis asing masuk ke sini. Mereka bawa uang datang. Kemudian semua orang hidup, hotel hidup, rumah makan hidup. Anak-anak jadi tahu tradisi juga ya. Semua berlomba-lomba berlatih karena mereka dapat uang. Saya mungkin yang pertama kali ya, saya dulu cek kalau tampil di apa ini? Panggung dulu bukan yang di panggung di pelataran. Jadi saya tanya anak-anak yang menari, kamu latihan bagaimana? Terus makan dan bilang, minum. Datang ke sini masing-masing cari jalan. Pulang cari jalan terus dapat bayar berapa? Udah nasi bungkus. Oh sayang. Kemudian mulai di eranya Pak NMB mau mulai kampanye pertama. Waktu itu saya kemudian berubah, saya bikin aturan dari dinas bahwa satu kali menari dibayar 100.000. Ya waktu kalau 3 juta ya, ada sewa pakaian, itu wajib dibayar. Jadi mereka satu kali tampil, orang itu dia bayar 3 juta. Kalau dia tampil yang berikut lagi bayar lagi 3 juta lagi. Karena anak-anak ini satu kali tampil harus dapat 100.000. Jalan bagus dan saya sampai sekarang belum ada aturan baru. Baik. Itu kebijakan saya. Bagaimana budaya itu menghidupkan pemiliknya sehingga bisa lestari. Saya ke Kakak Marinus Manufandu dulu. Bagaimana seni tradisional di Yapen? Ini tari, ada musik dan juga kerajinan bisa berkembang dan bertahan di tengah modernisasi ini, Kak. Dari pengalaman Kakak sendiri, kalau kita lihat setiap ada acara pasti Kakak jadi garda terdepan ini untuk tari, musik dan kerajinan di Yapen. Iya tadi untuk budaya itu sendiri bisa bertahan, itu kan kembali kepada kita. Di kalangan generasi hari ini, mereka hanya membutuhkan sentilan. Bagaimana kita membuka ruang kepada mereka, memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa berlatih mengembangkan diri. Tidak hanya kita karantina dengan kemampuan dasar yang lahir dari alami kepada mereka, tapi kita membuka ruang. Hari ini macam industri pariwisata yang kita boleh gembar-gemborkan hebat, bukan hanya menyediakan lokasi atau destinasinya yang kita siapkan, generasinya pun kita siapkan, sumber dayanya pun harus disiapkan, agar kita tidak hanya sampai kepada punya lokasi yang bagus, sementara manajemen di situ sendiri tidak tertata. Kita harus punya untuk mendatangkan orang ke tempat yang kita ngatakan bagus, maka pertama itu harus ada yang dilihat, ada yang dinikmati, ada yang dipelajari, dan ada yang bisa dibawa pulang. Apa sih yang harus dipelajari di situ, dan siapa yang akan menangani hal yang harus dipelajari di situ. Dengan demikian budaya kita akan berkembang. Jika orang-orang yang punya kita bisa tahan, maka mereka akan mampu mempertahankan budaya dalam situasi dan tekanan atau dalam perkembangan modernisasi yang ada. Tapi kalau kita tidak membuka ruang dengan menata, memberikan pelatihan, memberikan bimbingan, ya sama saja kita sama-sama sepakat cepat sudah barang ini dihabis dari kita orang. Seperti apa pengaruh teknologi terhadap seni budaya di Yapen kalau dari kacamata pelaku budayawan? Pengaruh teknologi terhadap budaya di Yapen, kami melihat ada kreasi dari anak-anak atau dari para seniman muda sudah mulai sampai kepada rekaman, sampai kepada buang di media sosial. Itu artinya ada hal-hal positif yang bisa mereka memamerkan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan secara terbuka, tetapi media mampu menjembatani mereka untuk menunjukkan ekspresi bahwa kami masih ada untuk Papua begitu. Jadi seperti apa ketertarikan generasi muda terhadap upaya pelestarian budaya lokal selama ini dari budayawan? Mungkin ada adik-adik kita yang memberikan keluhan kepada Kakak, silakan Kak. Ya. Jadi dari kalangan pemuda atau dari kalangan anak muda, khusus para pencinta seni,
itu kadang mereka mengeluh, kapan kami diberi waktu, kapan kami diberi panggung, kapan kami bisa bernyanyi untuk didengar oleh semua orang. Nah, ini keluhan-keluhan yang mereka naikkan, bahwa ketika uang kami di daerah yang cukup banyak, hanya seseorang datang menyanyi 10 lagu atau 5 lagu dia pergi bawa, baru kita orang. Betul. Siapa peduli dengan kita orang? Padahal selama ini kalau yang murah-murah kita, tapi kalau yang mahal bukan kami. Berarti ini salah satu jeritan hati budayawan di Serui ya? Serui. Mereka mengeluh karena itu. Juga ada saya mungkin mau mengajak kepada teman-teman seniman, mari kita menunjukkan bahwa kita punya budaya. Kualitasnya kita jaga. Kita mengikuti perkembangan yang ada, musik yang ada, gender musik yang ada. Kita juga ikut berkembang gitu. Agar mungkin ada orang yang cinta sama kita. Sekalipun di dalam tumbuh daerah sendiri, tapi ya mungkin karena lagu-lagu kita bisa menarik atau dianggap lagu-lagu kita tidak bisa mengajak orang lain untuk berdansa ria dalam acara-acara, maka orang ambil orang dari luar. Mari kita coba merubah diri kita dengan melihat kenapa orang bisa dan kita tidak bisa. Agar kita bisa tetap bertahan sama dengan mereka. Gitu. Baik, saya ke Pak Dewan Adat dulu. Seperti apa Dewan Adat mengantisipasi dampak masuknya budaya asing terhadap kearifan lokal yang ada di Yapen? Ya, kami secara struktural itu menata pemerintahan ini. Jadi bersama Bapeda dan Dukcapil kita sudah berupaya ada perencanaan yang dibangun dari tingkat suku, sehingga budaya-budaya kita yang ada di suku itu, di kampung itu, sebenarnya dananya sudah ada ya, dana kampung. Oh ya. Itu ada. Itu ada sebenarnya ada. Tapi ini kan para kepala kampung kita sekarang ini karena Undang-Undang 32, mereka kan merasa mereka adalah bagian dari sistem pemerintah nasional. Oh begitu, oke. Sementara di Papua ini ada otonomi khusus yang mengatur bagian-bagian itu. Pemerintahan yang tingkat suku. Hari ini kalau kita dengar DPRK itu jadi semua orang mau ke sana. Pertanyaan mereka mengerti DPRK itu urus apa? Urus apa? Oke. Nah, DPRK sebenarnya mengawal proses pembangunan di tingkat wilayah adat. Jadi kalau dia pengangkatan wilayah adat 1 misalnya Berbai, ya, ada 3 distrik. Ada sekian kampung, maka di tingkat kampung itu tradisi-tradisi dari suku itu harus dilaksanakan. Dijaga ya. Misalnya kita kenal kalau dibilang di apa sase kah apa? Ikan yang dijaga nanti pada waktunya baru itu sasi. Ya sasi. Ini misalnya ada di situ, maka itu yang harus dilestarikan dengan biaya ya di situ. Jadi di kampung-kampung ini harus terlihat bahwa ada kegiatan-kegiatan tradisi di setiap kampung. Yang dilindungi di setiap kampung ya. Dan harus dilaksanakan. Karena itu suku itu punya tanggung jawab urus dia punya wilayah suku. Dia harus ingatkan kepala distriknya, ingatkan kepala kampungnya untuk melakukan tradisi-tradisi itu di setiap kampung. Yang memang mereka ada punya, dan dengan otonomi khusus ini sebenarnya itu yang harus dilaksanakan. Jadi kalau sekarang ada DPRK, ada 6 orang dari 6 wilayah pengangkatan, tugas dia apa? Mengawal itu. Sekaligus melindungi kearifan lokal yang ada di situ ya Pak. Itu semua bagian yang harus disusun dalam perencanaan pembangunan di wilayah adat itu. Setiap suku punya. Nah, kemudian inilah yang kemudian melestarikan budaya kita. Karena kemudian sekolah-sekolah di situ harus wajib melestarikan bahasanya, harus budayanya. Terkait dengan PDNP apa? PDNP melakukan pembinaan karena mereka ini yang punya sejumlah orang andil yang punya harus pendidikan cukup, punya pengetahuan cukup, membantu untuk sekolah-sekolah yang ada di kampung itu melaksanakan amanat dari suku itu untuk harus melestarikan budayanya. Ini yang harus kita Jadi hari ini sebenarnya dengan adanya DPRK, maka Yapen punya 6 wilayah adat suku. Perencanaan pembangunan di kabupaten ini sudah harus merujuk kepada 6 wilayah adat suku. Jadi tidak bisa turun dari atas saja, tapi dengar dulu apa yang mereka susun dari adatnya. Dewan adat suku akan memain peran itu.
Kemudian hasil Seharusnya jalurnya seperti itu ya Pak. pemerintah lagi rintis jalur itu sehingga Oke. buka DPRK sekarang. Jadi kita semua yang terlibat terus DPRK ini harus punya pemahaman yang sama. Benar. Jangan saya titip sap orang ke sana ya. Ini saya bapak ade jadi. Oke. Ini tete yang kemarin bantu saya uang tuh saya maju. Tidak seperti itu ya. Oke. Itu cukup di DPR caleg kemarin. Oke. Tapi di DPRK ini harus ya. Mereka ini mewakili wilayah pengangkatan yang adalah wilayah suku. Oke, jadi harus terstrukturnya itu ya. Dan perencanaan pembangunan di Yapen harus ke situ. Oke, baik Bapak, pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh Dewan Adat kepada masyarakat adat di Yapen untuk menjaga kearifan lokal kita yang ada di Kepulauan Yapen? Ini kita kenapa dengar orang bilang kenapa Dewan Adat melakukan pemilihan kemudian ini? Karena mau jawab yang tadi itu. Oke. Orang yang tidak pernah mengurus masyarakat adat, jalan warawiri urus proyek, tiba-tiba mau ke DPRK, dia bilang saya orang asli juga, saya hak. Iya, tapi you mengerti duduk di sana untuk apa? Iya. Ada tanggung jawab besar melestarikan budaya di sukumu. Oke. Dan kau harus kawal itu sehingga pemerintah daerah dalam penganggarannya itu betul-betul merujuk pada apa yang kalian usahakan. Jangan sampai datang belum bicara lagi dengan kawan, kau terima sudah ya barang ada ini. Terus kau bilang iyo. Dan jadi kita butuh 6 orang ini, orang yang tidak bisa disogok, orang yang tidak bisa dibeli juga. Karena tugas dia menjaga wilayah adatnya. Pembangunan di wilayah adatnya dia wajib jaga sesuai dengan apa yang diusulkan dari wilayah pengangkatan itu. Baik. Jadi ini yang harus dipahami baik bahwa ini yang dikawal Dewan Adat dengan baik. Mulai proses tidak ada orang yang bicara ini. Sudah dari 6 bulan ke 1 tahun lalu kita sudah dulu diskusi sampai Bupati PJ kemarin mengesahkan 23 orang. Itu bukan karena suka tidak suka. Kita mau menjamin bahwa kebijakan negara ini, kebijakan pemerintah pusat ini untuk memastikan bahwa orang Papua dilayani di tingkat sukunya. Jadi banyak orang kemudian yang saya lihat bahwa tiba-tiba banyak orang mendaftar, ada yang bilang ini titipan dari bapak ini. Jadi sekarang jangan dulu ya. Sudah terjadi. Sudah terjadi, Jadi kita cuma berharap bahwa siapapun yang nanti masuk di sana harus tahu bahwa tugas dia adalah mengawal pembangunan suku, semua aspek kehidupan suku, karena 6 wilayah pengangkatan tuh 6 wilayah suku. Baik, saya ke Bapak Marinus Manufandu dulu. Seperti apa keterlibatan masyarakat adat dari 7 suku terhadap program pemerintah, khususnya pelestarian budaya di Papua yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Silakan Kak. Untuk keterlibatan masyarakat adat dalam pelestarian budaya ini bisa kita ukur. Dan sudah beberapa kali hal ini terbukti dalam beberapa pertunjukan-pertunjukan yang ditunjukkan di daerah. Nah, misalnya dalam festival atau pertunjukan seni, kita memamerkan mulai dari tradisi, khususnya penampilan untuk pementasan ya. Kita mencoba untuk mengangkat budaya Yapen dari lahir sampai mati. Tapi itu dijalankan oleh masyarakat. Pertama, lahir apa? Ada adatnya, ada tradisinya. Kas keluar anak dari kamar. Iya, ada tradisinya juga. Ikat gelang di kaki atau taruh gelang di kaki. Tikam telinga, gunting rambut. Hal berikut, ini di masa kanak-kanak ini, remajanya dia akan keluar, kemudian akan kembali yang disebut dengan mansoranda. Dijalankan oleh suku, semua menjalankan bagian ini. Kita hanya membutuhkan setelah mansoranda balik, dia akan masuk kepada permulaan, yaitu menikah atau kawin. Kita bayar mas kawin. Pertama sebelum bayar kita minang dulu pestanya, lalu kita bayar mas kawin. Setelah bayar mas kawin masuk rumah baru. Berarti ini sudah diprogramkan Dinas Pendidikan itu sejak sekarang Bapak Ketua Dewan Adat masih menjabat Kepala Pariwisata, hal itu sudah kami kerjakan. Nah, cuman hari ini kami mau diulangi, bahkan ditulis agar sejarah Yapen itu tertulis. Tapi sampai detik ini kita belum memulai. Semoga dalam waktu dekat bisa ditulis. Amin ya.
Jadi itu sampai kepada orang mati pun sampai pada mati itu dipenuhi dengan budaya, lahir sampai mati disertai budaya. Oke, baik. Nah, kami sudah berapa kali jalankan dan mereka ikut Di acara-acara besar di APEN. Seperti tukar. STC kemarin ya. Kita tukar, kamu main ini, suku ini main tikam telinga, suku ini gunting rambut, suku ini kas keluar anak dari kamar, suku ini kas keluar perahu, suku ini mansur anak, dan mereka main bergantian, aplosan main. Oke, itu demi menjaga program. Jadi kalau saya yang bupati nih, saya kasih anak siapa yang misalnya setiap kampung ada anak yang lahir kemudian bikin adat itu dikasih biaya, dikasih hadiah. Jadi setiap suku, pelestariannya terjaga. Jadi kemudian mereka datang melapor, misalnya yang mau mas kawin datang lapor ke Dewan Adat, kita mau buat acara sekian, ini mau meminang. Ya. Kemudian rekomendasi ini dapat bantuan misalnya 1 juta dari pemerintah untuk, dengan catatan proses itu dilakukan dan dijadwalkan. Pemda jangan 1 juta, misalnya kasih 5 juta. Tapi kemudian dijadwalkan sehingga waktu mereka peminangan itu ada turis yang datang nonton. Kan dia mengembalikan 5 juta itu. Jadi ini yang sebenarnya menjadi program harusnya ya. Saya tadi bilang kita mau melestarikan, dia harus menghidupkan pemiliknya toh. Oke, baik Bapak, kita tahan dulu ya. Oke, baik. Pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, masih dalam obrolan budaya Pro 1 RRI Serui. Perbincangan kita masih sangat menarik dan saya masih bersama kedua narasumber saya. Kita akan balik lagi berbincang setelah pesan-pesan yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, masih bersama kami RRI Serui dalam obrolan budaya. Saya kembali ke kedua narasumber saya, perbincangan yang sangat luar biasa seputar tradisi budaya di Yapen, bagaimana kita menjaganya dari modernisasi saat ini. Saya ke Ketua DN Adat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ini waktu yang menjumpai kita, waktu juga yang memisahkan kita. Kita sudah berada di sesi terakhir. Pak Welem Zaman Bonai Esos sebagai Ketua Dewan Adat Yapen, apa tantangan terbesar Dewan Adat dalam mendorong pelestarian tradisi budaya di Yapen? Tantangan terbesar kita sebenarnya di Yapen itu ada pada koordinasi. Tingkat koordinasinya ya. Koordinasi dan kesepahaman antara pemerintah, kami di kelembagaan dan masyarakat adat, dan para seniman dan budayawan. Ini kita harus duduk sama-sama. Ada satu pemahaman yang sama bahwa pelestarian budaya ini juga memberikan kehidupan kepada kita. Jadi kalau saran saya di 2025 ini pemerintah perlu untuk memperhatikan para seniman dan budayawan dengan baik. Mereka adalah pelaku. Iya. Dewan Adat adalah lembaga yang berjuang dan untuk ada kebijakan, ada aturan untuk melestarikan, tapi pelaku dan pemainnya itu masyarakat adat dan para seniman dan budayawan. Kemudian 2025 itu kita harus dorong pariwisata masuk ke industri pariwisata. Okay. Yapen tidak akan maju dengan gaya-gaya sporadis macam begini. 2025 kalau kita berharap para kandidat ini juga mendengar, mereka fokus untuk industri pariwisata itu dia jalan di 2025 dengan memberikan perhatian serius kepada seni budaya dan semua yang ada. Dewan Adat ini ada pada posisi membantu pemerintah untuk regulasi, seperti itu sehingga semua bisa berjalan. Kalau ini jalan baik, maka Dinas PDNP akan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat adat karena mereka yang mendidik. Kemudian akan dijual oleh pariwisata. Pemda akan jadi kemudian bisa, kalau itu dilakukan serius bisa hitung 2027 pendapatan asli daerah 2 triliun bisa ya. Okay. Tapi kalau tidak masuk situ jangan pernah bermimpi ya. Karena modal kita cuma itu. Iya. Kita nggak punya tambang, nggak punya apa-apa. Oke. Ya. Baik, sebagai selaku budayawan ini, apa tantangan terbesar dari budayawan sendiri, terkhususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendorong pelestarian tradisi budaya di Yapen? Tantangan terbesar bagi budayawan di Kabupaten Kepulauan Yapen atau di Papua, tantangan besar kami adalah satu, bagaimana bisa berkonsolidasi dengan baik dengan pemerintah agar apa yang menjadi kekayaan budaya tidak hanya menjadi kekayaan bagi pemiliknya, tetapi bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan dan orang akan merasa hidup dari budaya, maka kemanapun dia pergi budaya adalah nafas bagi dia dan tetap identitas diri yang dapat dijaga. Sekalipun orang bilang langit mau terbelah, saya tetap Papua karena saya menjaga, saya melestarikan budaya. Hal terberat yang tadi untuk kami, bagaimana membuat orang mencintai budaya, itu saja yang membuat orang akan mencintai budaya apabila kita membelajarkan mereka, mengedukasikan mereka, menyediakan ruang bagi mereka untuk bisa menggali, bahkan mengisi diri untuk menghadapi situasi yang ada. Seperti pepatah bilang, kenal dulu baru sayang, tidak kenal tidak sayang, begitu ya kakek?
Tak kenal Oke. maka tak sayang. Iya, tak kenal maka tak Tapi sayang. ketika disayang bisa direbut. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, merawat dan melestarikan budaya lokal itu membutuhkan kepedulian dan kerjasama semua pemangku kepentingan di daerah ini, sehingga tradisi budaya kita tidak hilang di telan zaman. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita malam ini, saya kembali ke kedua narasumber saya untuk closing statement terkait pelestarian tradisi budaya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Masing-masing silakan untuk closing statementnya kepada Ketua Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Welem Zaman Bonai Esos. Silakan Pak. Saya pikir pelestarian budaya di Yapen ini tidak usah kita ragukan, karena negara ini memberikan ruang yang jelas sekali bagi pelestarian budaya kita. Sekarang tinggal bagaimana kita dan semua pemangku kepentingan daerah, pemerintah mau duduk dengan satu pemahaman yang sama bahwa budaya ini kita lestarikan dan budaya ini adalah hidupku. Baik, terima kasih. Closing statement yang sangat singkat padat jelas ya. Baik, untuk Kakak Marinus Manufandi, Kepala Bidang Pembina SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yapen, juga selaku budayawan, silakan closing statementnya. Saya ingin mengajak semua untuk kita melihat budaya sebagai kekayaan yang tidak akan terlepas dari kita punya hidup. Untuk itu mari kita jaga, tetap kita lestarikan. Apapun yang akan nanti terjadi, apapun tantangan yang terjadi, hal itu hanya kembali ke dalam diri masing-masing. Saya bekerja sebagai pemerintah, saya bekerja sebagai budayawan. Ketika kita bisa mampu mensinkronkan pendapat dan pemahaman kita, maka budaya itu akan tetap lestari. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur, almarhum Gus Dur, yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah budaya. Jadi jika tidak ada yang peduli dengan budaya, mari kita sama-sama bisa mengambil kesimpulan itu tergolong makhluk yang mana. Oke. Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas. Baik, mendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, pelestarian tradisi budaya di tengah arus modernisasi saat ini tidak hanya bergantung pada kelompok masyarakat atau pemerintah. Namun setiap orang memiliki peran penting dalam menjamin bahwa warisan sosial yaitu tradisi budaya kita tidak hilang di telan waktu. Saya ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber saya masing-masing. Ada Ketua Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Welem Zaman Bonai Esos, terima kasih banyak. Juga Bapak Marinus Manufandu, Kepala Bidang Pembina SD Dinas Pedanp, Pedanka Yapen, selaku budayawan juga. Pendengar dan pemirsa RRI Net, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dalam obrolan budaya RRI Net Pro 1 RRI Isrui. Saya Maria Numberi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.